Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya harus cepat karena biasanya kalau PKP 3-4 jam menyampaikan materi, ini harus 15 menit, harus pas, boleh kurang. Yang terhormat majelis pengasuh Pondok Pesantren Al Yasini, wabil khusus Kiai Mujib Murabbi Ruhina, saya termasuk murid beliau meskipun tidak langsung, karena dulu saya pernah mondok di sini 3 hari. Jadi kenapa saya mondok 3 hari di sini berani ngomong alumni? Wong yang demo 1 hari aja reuni kok. Kula ngatek mboten napa iki? Yang demo 1 hari itu lo ngaku alumni, PD-nya minta ampun. Padahal sehari cuman la ye la ye alumni. Ini mondok 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, masa ndak berani? Aku alumni Al Yasini, berani ndak kira-kira? Jenengan yang 20 tahun, saya 3 hari aja alumni. Ya iya. Jadi dulu waktu kegiatan PMI ITS, anak ITS itu kalau nggak punya uang, sudah kehabisan biaya, bingung nyari tempat. Tempatnya ada 3 di Pasuruan ini. 1 Pondok Ar-Raudhah Pasrepan Guswati, 2 Pondok Ngalah Kiai Soleh. Nah yang ketiga tempat favorit Pondok Al Yasini Areng-Areng. Saya masih ingat dengan panjenengan dulu ketika waktu masih mahasiswa dan masih tetap sama seperti dulu. Alhamdulillah semangat saling berbagi informasi dengan kita. Saya akan mulai. Secara ideologi yang perlu kita siapkan untuk alumni-alumni kita ada 3. Yang pertama, didiklah santri dan alumni-alumni kita siapkan untuk 1 confidence, 2 kreatif, yang ketiga adalah connected. Saya akan jelaskan secara cepat. Hari ini orang yang pinter tapi tidak confidence itu kalah dengan orang yang goblok tapi confidence. Saya ulangi lagi ya. Hari ini orang yang pinter tapi tidak confidence, tidak percaya diri, tidak pede, itu tidak akan ada banyak gunanya. Perannya akan dikalahkan oleh mereka yang goblok tapi percaya. Kula paringi contoh, enten tiang pidato ngeten. Barang siapa yang sholat di depan kemudian ada lambang segitiga, maka sholatnya batal, dia murtad karena dia sedang menyembah simbol Dajjal. Sampeyan ngaji napa niki Sulam Safina enten keterangan ngeten niki. Jenengan ngaji Fathul Muin enten keterangan ngeten niki. Lho itu pengikutnya banyak. Dekne niku lali, apa dipikir katoke niku persegi panjang napa? Padahal kabeh nggih segitiga. Rasulullah menulis dengan tangannya sendiri lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam bendera liwat dan royah. Niku lek ndelok metentenge kan kaya bener. Paham nggih? Delok metentenge kaya, padahal menurut ilmu-ilmu dari pesantren kita, dari kiai-kiai kita, apakah pernah diceritakan bahwa Rasulullah bisa membaca dan menulis? Tidak pernah. Tapi ndelok metentenge niku keliru-keliru titik, pengikutnya banyak. Iki sing pinter ngaji, Fathul Muin, Fathul Qorib, Sulam Safina, Sulam Taufik, dan kitab Sulam Menyulam yang lainnya. Dikongkon ngimami musola gak gelem. Monggo jenengan boten. Monggo jenengan boten. Itu kalau tawaduk lahir batin oke. Tapi kenyataannya bagaimana? Begitu diimami orang lain, setelah selesai salam terus protes. Fatihah gak bener wani ngimami. Wacoane gak apike wani ngimami. Jare sebelah mau dikongkon gak gelem. Banyak anak pesantren yang seperti itu. Maka yang perlu dibius pertama kali pada alumni-alumni pesantren adalah bahwa kita harus menjadi orang yang percaya diri, siap tampil di tengah-tengah masyarakat, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, alumni pesantren siap menyediakan. Saya tanya sekarang, resolusi jihad itu dasarnya ideologi apa ekonomi? Ideologi. Dasarnya militer apa ideologi? Ideologi. Santri-santri berangkat perang itu ya tidak pernah pelatihan militer. Tidak pernah ada pelatihan one pistol, one pesantren, gak ono. Tapi begitu kiai ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, santri berangkat. Kenapa kamu berangkat? Hubbul waton minal iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapo kon berangkat? Derek kiai sampai
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapo kon berangkat timbang diomeli bojo budal ae cak. Utang akeh, cicilan akeh. Wis melok operasi aliasi ini ya tunggakane gak bayar-bayar. Ngene iki cara pemutihan paling efektif ya ngene iki. Maka ideologi itu nomor satu. Saya ulangi lagi, ideologi nomor satu. Dalam buku kecil ini hasil penelitian dari senior saya statistik namanya Hasanuddin Ali Alfara, bahwa ke depan 95,5% orang Indonesia masih menganggap agama itu penting. Saya ulangi lagi ya, 95,5% orang di Indonesia menganggap agama itu penting. Makanya banyak sekarang kelompok-kelompok faham yang dulu anti pesantren sekarang bikin pesantren, ya. Kelompok-kelompok yang dulu merendahkan pesantren sekarang rebutan bikin pesantren. Apalagi ada program OPOP seperti ini. Tambang gawe KBS gawe pondok elek-elekan nggih, pondok elek-elekan. Cek entuk dana hibah, Makanya hati-hati nanti dokter direkturnya kalau ngomong, ngapunten Ustadz, saya enggak ada pesantren, wis gawe elek-elekan anggota ACC, bahaya itu. Penyakit nanti itu. Apa pentingnya ideologi? Orang NU itu senengnya dikumpulkan, gak gelem dididik. Penyakit itu. Seneng dikumpulkan tapi gak gelem dididik. Begitu dididik, acara selanjutnya adalah Mau'idatul Hasanah. Sok wompak. Ngantuk kabeh. Anak-anak terbangan itu biasanya. Pra acara 2 jam 3 jam kuat. Komarun, Samsun, Rijalun diwoco kabeh. Begitu MC-nya ngomong acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah. Padahal bahayanya apa? Gerakan mereka makin lama makin halus. Contoh, ibu-ibu di rumah ada jamian Yasin tahlil apa mboten? Kalau dulu ngomongnya itu bid'ah, itu kuno, itu cara serangan lawas, serangan lama itu. Serangan yang baru itu begini, ngapunten nggih, ngapunten. Kula niki mboten seneng kali Yasin tahlil mboten. Saya hanya ingin memperbaiki amaliyah NU. Oh, ngoten niku. Saya ingin memperbaiki amaliyah NU. Kenapa dari 114 surat dalam Al-Qur'an yang dibaca NU kok Yasin? Terus nasibnya Toha bagaimana? Nasibnya Yunus ya apa Yunus? Yusuf ya apa Yusuf? Orang awam kira-kira kena apa tidak begini nih? Kena apa mboten? Kena. Jangan terawih 20. Terawih 20 itu ikut Sayyidina Umar. Terawih yang benar itu 8. Itu ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinter mana Rasulullah dengan Sayyidina Umar? Loh, kalau orang bodoh langsung ya pasti pinter Rasulullah lah. Akhirnya kemudian menganggap bahwa terawih yang benar itu 8. Padahal kita diajari kan tidak begitu. Maka kalau ditanya gak iso jawab, tak pesen ibu lek ditakoni ngoten niku. Pinter ndi Sayyidina Umar ambek Rasulullah? Gak ngerti aku. Wis ngono ae paling enak. Terus Gus Bahak cangkem elek niku lho. Gak ero aku. Kenapa kok gak ero? Biyen gak ono lomba cerdas cermat. Paham ya? Ini pertarungan ideologi di bawah itu seperti itu. Ya, pertarungan ideologi di bawah itu seperti itu. Selanjutnya penyakitnya orang pesantren itu ngomong istilah aneh-aneh tapi gak ngerti karepe. NU ku liberal. Said Akil iku sekuler. Lah ngelamak ngoten nggih kali kiai nggih. Said Akil iku sekuler, dikira bakul pentol bae. Wong kiai Said Akil. Hati-hati ya kalau ada alumni pondok pesantren ngelamak dengan kiai NU di mana saja itu sama dengan ngelamak dengan muassis pondok pesantrennya sendiri. Karena NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU. NU adalah pesantren besar, pesantren adalah NU kecil. Tak cek alumni alias ini sing NU piro? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Lu ngene iki alumni ono sing takon, aku ki NU ta? Ya apa cak mondok suwi-suwi kok ditakoni aku ki NU apa gak? Jarine aku ki NU apa gak? Jadi semuanya ini sama belajar sejarah. Penyebaran agama Islam, kemudian politik keagamaan menggunakan ma'had yaitu pondok pesantren adalah khas Nahdlatul. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Penyakit wong NU lek ngomong istilah. Kon lapo ngomong Pak Said Akil sekuler? Apa artinya sekuler?
Apa artine liberal? Wis pokoke ngono iku lah pokoke. Pasuruan iki nggone kelompok sing ngilok-ngilokno NU liberal, NU sekuler. Ayo, apa artinya liberal? Apa artinya sekuler? Ada penelitian, ada cerita lucu begini mahasiswa. Ujian skripsi, analisis ekonomis PTHM Sampurna TBK. Dosen ini senengan gudo. Ayo, TBK artinya apa? Oh, pasti tembakau lah, Pak. Hah? PTHM Sampurna TBK artinya tembakau. Dosen satunya gudo. Nek CKH apa? Ya pasti cengkeh. Ngomong koyo ya tiba-tiba gak paham. Paham ya? Ngomong koyo ya tiba-tiba gak paham. Kami di kelas biasanya begitu kalau pelatihan pendidikan PKPNU itu. Dididik untuk lapor. Peserta PKPNU siap menerima materi. Kepada infrastruktur hormat gerak loh. Instruktur. Kok iso infrastruktur? Lah bersama aku genteng ngono bae. Oke? Apa yang dimaksud ideologi? Pesan saya soal ideologi adalah set of opinion or beliefs. Seperangkat keyakinan dan pendapat yang diyakini oleh satu orang ataupun satu kelompok. Lah sebagai alumni pesantren, sebagai kemudian orang Nahdlatul Ulama, itu harus punya keyakinan, punya pendapat yang harus diyakini. Ya, harus punya pendapat dan punya keyakinan yang harus diyakini. Kalau orang alumni pesantren dan orang NU tidak punya ideologi, akhirnya kemudian menjadi, kalau jadi mubalek omnivora. Mubalek pemakan, diundang NU budal, diundang Muhammadiyah budal, diundang Persis, Persekapas, Persebaya budal kabeh. Karena tidak punya maka soal ideologi ini menjadi sangat penting. Mari kita bangun kepercayaan diri pada santri-santri kita, alumni kita. Karena selama 32 tahun Pak Harto itu bukan menghalang-halangi orang NU bikin rumah sakit. Pak Harto tidak sekedar menghalang-halangi orang untuk membuat sekolahan, tapi menjatuhkan mental orang NU supaya dia itu menjadi orang miskin sejak dalam kandungan. Apa buktinya? Dulu kalau ada anak pinter, lek duwe anak pinter sekolah no kuliah no. Lek duwe anak goblok nakal sing banter. Lek duwe anak nakal goblok. Itu zaman dulu kan begitu kan? Itu pelecehan betul terhadap kiai-kiai kita. Tapi apa yang terjadi yang dilakukan kiai-kiai kita? Delen kene. Arek goblok, arek nakal, melebu di proses pondok, ngerti Fathul Mu'in, Fathul Qorib. Mesin ini berjalan apa tidak? Sekolah-sekolah yang lain yang favorit yang diminta pinter soge, dilebokno mesin pinter soge. Ada gunanya nggak pendidikan ini? Pinter soge, dididik pinter soge. Misal gedang goreng ditekan mesin tekan Jepang 2 miliar, metune dadi gedang goreng. Maka menteri pendidikan yang paling tepat untuk di Indonesia ini sebetulnya adalah mereka jebolan-jebolan dari pondok pesantren. Dadi apa kon menilai mondok iku? Pinter gorong karuan gudiken pasti. Sampean guyu kan karena kita sering dengar ya. Pinter gorong karuan gudiken pasti. Sampean jawab semua. Sepurane dadi alumni pondok pesantren saiki lek gak dadi wakil gubernur presiden Republik Indonesia, lek gak dadi wakil bupati dadi wakil presiden. Contohnya siapa? Tepuk tangan untuk kita semua. Karena dengan kepercayaan diri baru persoalan selesai. Selanjutnya kreativitas. Sekarang ini bukan waktunya kerja otot, kerja one pesantren one product. NU Jack itu menunjukkan kalau kreativitas itu sekarang lebih dihargai daripada, kalau semuanya masih menganggap bahwa kita bekerja dengan otot, maka umur 20-30 tahun yang akan datang al gegeru wal kemengu, al dengkulu wal, maka kemudian kreativitas ini dipacu. Beliau hanya memberikan stimulan saja, memberikan stimulan. NU Jack, OPOP itu artinya nanti
mengundang kreativitas dari alumni pesantren di segala bidang. Saya ulangi lagi ya, mengundang kreativitas dari alumni pesantren di segala bidang. Terakhir adalah connected. Kalau ada pertemuan-pertemuan alumni di kampus-kampus besar, kalau ada pertemuan-pertemuan alumni di SD, SMP, SMA, itu pertanyaannya standar. Anakmu piro? Bojomu pancet agak? Bojomu piro kayak wani-wani ya? Kula niku nyilek ditakoni, jenengan mboten pantun masna, wani kula. Kula rabine wani, muliye sing gak wani kula. Akhirnya kemudian CLBK yang dulu mantannya kemudian putus di tengah jalan. Banyak rumah tangga itu terganggu gara-gara reuni alum. Betul apa betul? Nek pondok gak mungkin, iki paling pacaran ambek TU paling. Sing pidato wau niku. Karena laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apa yang ingin saya sampaikan? Hanya di pondok pesantren, tujuan utama orang alumni pondok pesantren untuk ikut reuni semacam ini adalah nyambung sanad dengan kiai-kiainya, nyambung sanad dengan muassis pondok pesantrennya. Maka dalam setiap pertemuan ini, sampean bisa ngecek, uripku iku wis bener apa dudur? Belum. Hidup saya sedang on the right track atau sedang melenceng, lihatlah muassis-muassisnya. Kalau muassisnya ke selatan, santrinya ke derek kiai sampai derek kiai sampai derek kiai sampai insya Allah begitu. Derek kiai sampai rabi, ono sing ngono ku ya ono. Sing ngono ku ya ono. Anak sepinter apapun, kalau dia sudah berubah dari kiainya, insya Allah tidak selamat dunia akhirat. Tak ulangi lagi, santri sepinter apapun tidak tegak lurus dengan kiainya, tidak tegak lurus dengan muasisnya, tidak selamat dunia akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.